Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang peran dan fungsi Ormas dan LSM di Indonesia pada masa Orba dan pasca Orba serta mahasiswa dan politik di Indonesia. Dan kami yang beranggotakan Dimas Dewantara, Inaka Dalam BR, M.A.B. Abdillah, dan Putri Amelia. Slide pertama akan dibacakan oleh Inaka. Kepada Inaka dipersilakan. Organisasi masyarakat. Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sesuai dengan pasal 1 dasar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dalam berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, serta keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau ormas yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, kehadiran beberapa organisasi merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan karena organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial. Organisasi tersebut yaitu yang pertama tahun 1908 Budi Utomo berbasis subkultur Jawa, yang kedua tahun 1911 Serikat Dagang Islam Kaum Entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis. Yang ketiga, tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan sosial. Yang keempat, tahun 1912, Indische Party dari subkultur campuran yang tercermin elemen politis nasionalisme. Non-rasial dengan slogan tempat yang member nafkah yang menjadi Indonesia sebagai tanah airnya. Yang kelima, tahun 1913, Indische Sosial Demokratische Vereniging, nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxis. Yang keenam, tahun 1915, Tri Koro Darmo sebagai Indrio Jong Java. Yang ketujuh, tahun 1918, Jong Java. Yang kedelapan, tahun 1925, Manifesto Politik. Yang kesembilan, tahun 1926, Nadlatul Ulama atau NU dari subkultur santri dan ulama, serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Celebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri di Indonesia. Dan yang ke-10 tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, tahun 1931 Indonesia Muda. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang telah saya sebutkan ini merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde Baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya. Maka dari itu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Maaf ada kendala sedikit.
Terima kasih kepada Inaka. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Amelia. Kepada Putri Amelia dipersilakan. Ormas pada Orde Baru. Ormas tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuatan Orde Baru, namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Ormas-ormas yang hidup dan tumbuh pada masa pemerintahan baru, baik yang berafiliasi dengan kekuasaan maupun tidak, misalnya Ormas kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia PMI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, dan Gerakan Mahasiswa Nasional PMNI. Yang kedua, Ormas Soksi. Yang ketiga, Kosgoro. Yang keempat, Ormas Kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, AMKI, SK, PPI. Yang kelima, ormas-ormas yang lahir pasca reformasi dengan latar belakang ideologi, nama, jenis, serta jumlahnya yang sangat banyak. Maka secara umum organisasi kemasyarakatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela. Yang kedua, alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih. Yang ketiga, sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasi dapat mempunyai dampak politik. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab 3 Pasal 5, tujuan ormas diantaranya yang A. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Yang B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang C. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang D. Melestarikan dan memelihara norma, nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Yang E. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang F. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang G. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang H. Mewujudkan tujuan negara. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Putri Amelia. Dan sekarang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Ormas pasca Orde Baru. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan praktek kekerasan selalu muncul walau dengan pola hubungan yang berbeda, baik dengan penguasa ataupun rakyat. Lemahnya penegakan hukum dan tak terpenuhnya kebutuhan dasar warga miskin dianggap sebagai faktor lenggengnya preman politik. Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun di Indonesia mewariskan sejumlah ormas yang dianggap dekat dengan negara dan melakukan kekerasan. Rezim otoriter pimpinan Soeharto itu sebagai sistem kekuasaan dipandang memiliki hubungan atau relasi khusus yang dibangun dengan entrepreneur kekerasan pada tingkat lokal, baik di tingkat kampung maupun organisasi. Pada buku berjudul Politik Jatah Preman Ormas
Jalanan di Indonesia pasca Orde Baru yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Desember 2015 lalu. Penulis lain, Dr. Wilson mencoba menguraikan bagaimana demokratisasi di Indonesia merubah pola relasi antara kelompok-kelompok kekerasan lokal dengan aparat negara. Setelah Orde Baru, tumbang dan reformasi bergulir, keberadaan dan pola operasi ormas-ormas tersebut dinilai lebih rumit. Mereka tak lagi menempel penguasa lekat-lekat, namun juga tak menjauh dari hingar-bingar dunia politik. Pasca reformasi, mereka beroperasi layaknya pegawai lepas atau freelance dalam perpolitikan Indonesia. Pasca Orde Baru membuat pola-pola ormas berubah menjadi ada yang mulai mengatasnamakan bukan membela Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan berinduk ke negara, tapi mereka punya identitas yang berbeda-beda. Ada kebangkitan ormas yang berinduk di Indonesia, misalnya di Jakarta, ia menyebut munculnya organisasi masyarakat Betawi seperti FPR, Forum Betawi Rempung, dan Forkabi, Forum Komunikasi Anak Betawi. Ormas seperti ini, FPR, yang kemudian muncul di tahun 2001 menggunakan identitas budaya untuk mewakili komunitas Betawi. Di bukunya Wilson juga menceritakan soal keberadaan Front Pembela Islam atau FPI yang bermula di tahun 1998 sampai 1999. Para pemimpin dan para pasukan FPI saat itu paparnya masih dirangkul oleh pejabat tinggi dari TNI. Dalam konteks Paswakarsa, ketika Orde Baru tumbang, ormas-ormas tersebut merasa kehilangan kontrol sehingga harus mencari relasi-relasi baru. FPI menggunakan identitas Islam untuk melawan sekularisme yang mereka anggap sebagai ekses dari demokrasi. Dari pasca Orde Baru kini ada membuat pola-pola ormas yang berubah jadi yang mulai mengatasnamakan bukan membela Pancasila ideologi negara dan berinduk ke negara, tapi mereka hanya identitas yang berbeda-beda. Ada kebangkitan ormas ini misalnya yang saya sebutkan tadi. 2. Lembaga swadaya masyarakat. Di sini lembaga swadaya masyarakat adalah LSM adalah suatu lembaga atau organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari masyarakat yang didirikan atas dasar sukarela atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu serta terfokus pada tujuan kemasyarakatan itu sendiri. Di Indonesia, kelahiran dari beberapa masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat atau yang populer disebut LSM. Pada tahun 1970-an, dilihat dari krisis yang terjadi pada negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh negara, pada dasarnya tidak berbeda dengan kelahiran LSM internasional. Suara LSM diniatkan merupakan hentakan dan gaung dari silent majority yang telah dibisukan dan distigmatisasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia tahun 1065. Perkembangan LSM sebagai kekuatan politik mulai dapat dilihat terutama dalam mengaruhi kebijakan publik. Menariknya, hampir di setiap daerah di Indonesia muncul banyak LSM baik yang bersifat lokal maupun yang memiliki jaringan internasional. LSM dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan fungsi pemerintahan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Kepada Dimas, dipersilakan. Peran dan fungsi LSM masa Orde Baru. Pada awal tahun 1990-an, LSM Indonesia mengalami puncak perkembangannya. Jumlah LSM seluruh Indonesia adalah 13.500. Kan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karena digerogoti faktor internal. Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter militeristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami
sebagai kerentanan di bidang sosial budaya. SM memiliki fungsi yang sebagai kekuatan politik, namun di masa itu peran dan fungsinya masih minim sehingga lembaga ini tidak bisa berjalan dengan baik. SM juga diawasi secara ketat untuk diselesaikan agar organisasi tidak mengancam agenda pembangunan Orde Baru. Mahasiswa dan politik di Indonesia. Gerakan mahasiswa lahir dari kondisi yang dihadapi masyarakat yang dipandang tidak sesuai dengan cita-cita negara dan harapan masyarakat. Gerakan mahasiswa merespon berbagai situasi dan kondisi tersebut atas dasar kesadaran moral, tanggung jawab intelektual, dan pengabdian sosial. Situasi global sering menjadi faktor yang memicu dan mematangkan kekuatan aksi mahasiswa. Peranan mahasiswa dan politik di Indonesia. Masa kejayaan pers mahasiswa ditandai dengan berdirinya Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia atau IWMI dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia SPMI pada tahun 1955. Kegiatan yang berkaitan dengan pers dikontrol ketat oleh pemerintah pada zaman demokrasi terpimpin. Pers umumnya menyuarakan aspirasi-aspirasi politik dari partai dan golongan politiknya. Sedangkan pers bebas yang tidak menyatakan dirinya sebagai aliran atau membawa aliran politik yang diizinkan oleh pemerintah tidak diberikan tempat untuk berkembang. Pada zaman demokrasi Orde Baru, setiap kegiatan terutama kegiatan politik diatur agar tetap berada di bawah kontrol pemerintah. Bahkan tiap aktivitas dunia kemahasiswaan dikeluarkan konsep back to campus oleh pemerintah. Pasca reformasi 1998, pers mahasiswa yang dulunya menjadi rujukan wartawan umum seakan menjadi tenggelam. Ya, terima kasih kepada Saudara Dimas, dan disinilah akhir dari penjelasan kami tentang materi ini. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.